Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan masalah kecintaan kita, kecintaan umat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita akan membahas tentang apa? Tanda cinta kita atau tanda cinta orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Rasulullah juga bersabda dan menegaskan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman rahimahullah, nah pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta yang pertama terhadap Rasulullah adalah membelanya semasa beliau hidup dan membela seluruh prinsip ajaran Islam yang beliau dakwahkan setelah beliau wafat. Tanda orang yang cinta kepada Rasulullah adalah tidak pernah ridho dengan siapapun yang mencela dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, di antara umatku yang sangat mencintai aku adalah orang-orang sepeninggalku. Salah seorang di antara mereka ingin melihatku dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2832. Nah, jadi tanda cinta kepada Rasulullah itu harus melebihi apa? Harus melebihi keluarga dan hartanya. Itu adalah bukti atau tanda cinta kepada Rasulullah. Kemudian tanda cinta yang kedua. Tanda orang yang cinta kepada Rasulullah adalah senantiasa menjalankan perintahnya dengan baik. Orang yang mengakui cinta kepada Rasulullah tetapi tidak menjalankan perintahnya, nah maka sesungguhnya ini hanyalah sebuah bualan yang kosong. Pada prinsipnya, kecintaan hakiki kepada Rasulullah harus diiringi dengan apa? Meneladaninya, ya, berarti meneladani dan mengikuti jalan hidupnya. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan, ya, adalah seseorang yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah Rasulullah. Jadi segala suatu tindak tanduk kita, amalan kita itu harus apa? Agar kita menjadi orang-orang yang baik, maka harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda cinta kepada Rasulullah yang ketiga apa? Yaitu selalu mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun, ya. Selalu mendahulukan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, itu adalah gambaran orang-orang yang tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengancam dan kita disuruh apa? Orang-orang tersebut disuruh menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda cinta kepada Rasulullah yang keempat, yaitu
selalu ittiba, dengan kata lain mengikuti beliau dan menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, jadi dalam qadiyat menjelaskan, ketahuilah bahwa barang siapa yang mencintai seseorang, maka ia pasti akan mengutamakan dan mengikutinya. Jika tidak, maka cintanya tidaklah benar, hanya sebuah pengakuan kosong belaka. Nah, ini demikian pula orang yang menyatakan cinta kepada Nabi, mestinya tanda tersebut tampak pada dirinya. Maka ia akan bersemangat dalam meneladani, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, berarti prinsipnya gini, jika kamu mencintai Allah, maka harus kalian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian tanda cinta yang kelima kepada Rasulullah adalah apa? Yaitu gigih dalam berdakwah dan mendidik umat tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa mendidik atau berdakwah itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, banyak rintangan dan banyak godaan. Oleh karena itu, berdakwah dan mendidik adalah dua pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita agar gigih berdakwah dan mendidik umat tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Bahwa manusia itu di dunia selain beribadah juga diusahakan untuk berdakwah, yaitu menyampaikan kebenaran tentang yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Allah, yaitu Rasul Nabi Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian tanda cinta yang keenam, yaitu tanda cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak sholawat Nabi atau memperbanyak sholawat kepadanya, karena ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, maka orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian tanda cinta kepada Rasulullah yang ketujuh, yaitu apa? Menjauhi perkara-perkara bid'ah. Bid'ah adalah melakukan sesuatu atau menambahkan sesuatu dalam konteks ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bid'ah harus dijauhi? Karena perkara ini, ya, perkara bid'ah ini dapat menjauhkan seseorang dari jalan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam konteks ibadah, ya. Dalam hal ini ibadah harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian tanda yang kedelapan, yaitu apa? Tanda cinta kita kepada Rasulullah, mencintai para sahabat dan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus juga cinta kepada para sahabat dan ahli baitnya, ya.
Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul tetapi membenci sahabat atau mencela ahli baitnya, sungguh cintanya kepada Rasul itu hanyalah sebuah dusta. Ya. Selain cinta kepada mereka, ya, kita juga wajib mencintai apa? Para wali, para kiai, para ulama dan ustadz yang telah meneruskan dan menyampaikan tentang tauhid dan kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian tanda cinta kepada Rasulullah yang ke-9, yaitu apa? Tidak hulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru di sini mempunyai makna arti, ya, mempunyai arti yaitu apa? Bersikap keras, kaku, berlebih-lebihan dan melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi kita tidak boleh bersikap keras, bersikap kaku, berlebih-lebihan dan melebihi batas yang ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, berarti kalau sikapnya keras, kaku, berlebihan itu termasuk sikap yang gulu. Nah, Rasulullah tidak senang terhadap orang-orang yang memiliki sikap gulu tersebut. Dan sikap itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah. Maka orang yang mencintai Rasulullah harus menjauhi sikap tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu itulah sikap-sikap atau amalan atau sikap kita untuk apa? Sebagai tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang saya sampaikan di sini ada 9 tanda cinta. Ya, ada 9 tanda cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman rahimakumullah. Demikian tadi sedikit saya berbagi ilmu berkaitan dengan tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah pemahaman kita dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.